Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan sistem ekonomi Indonesia. Ya, seperti minggu sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa minggu ini kita sudah mulai untuk membahas materi gitu ya. Nah, di dalam overview dari sistem perekonomian Indonesia ini, apa yang perlu kita bahas? Yang pertama ada pendahuluan, kemudian apa perlunya sistem ekonomi Indonesia, kemudian pemikiran sistem ekonomi Indonesia, metode yang digunakan, serta kesimpulan. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Mengapa sih sistem ekonomi Indonesia itu sangat penting gitu ya? Kemudian bagaimana peranan sistem ekonomi bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang? Nah, suatu negara ketika dia tidak mempunyai sistem ekonomi, maka ya otomatis perekonomiannya itu akan bermasalah gitu ya. Nah, peranannya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian kerangka dasar suatu perekonomian. Pada dasarnya, masalah dasar dari kegiatan ekonomi yang ada itu sebenarnya umum, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya itu yang terbatas. Artinya sumber daya manusia atau keinginan manusia ini kan lebih seringnya tidak terbatas ya. Kalau kita bicara tentang kebutuhan itu pasti beda dengan keinginan. Kalau butuh kita itu butuh, tapi kalau ingin berarti keinginan itu yang lain ya. Artinya kita nggak butuh banget, tapi saya itu ingin gitu. Itu kalau lebih bicara tentang masalah dasar dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan pokok yang ada di dalam ekonomi itu ada 4. Ada kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, sama kegiatan konsumsi. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah paham ya apa itu produksi, kemudian distribusi, pertukaran maupun konsumsi gitu ya. Ini lebih ke arah kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, produksi dan konsumsi ini yang paling kecil dimulai dari aktivitas keluarga, yang kemudian dari komunitas keluarga itu terus berkembang menjadi pertukaran antar individu dan negara. Nah, kondisi tersebut erat hubungannya dengan kemajuan dalam hal teknologi, komunikasi, dan transportasi gitu. Sehingga kegiatan perekonomian itu kan pasti melibatkan banyak pihak ya. Ada produsen, ada konsumen, ada pedagang, ada pemerintah. Nah, penggerak dari kegiatan ekonomi itu sebenarnya adalah kebutuhan. Jadi kalau kita itu butuh apa, maka perekonomian itu akan bergerak seperti itu. Nah, ini biasanya kebutuhan manusia itu ya. Kebutuhan manusia itu kan timbul dari keluarga, ya artinya kebutuhan individu, artinya kebutuhan inti di dalam keluarga. Kemudian kebutuhan untuk rumah, ya. Kalau ini adalah kebutuhan untuk makan, pangan ya. Kalau ini kebutuhan untuk rumah, biasanya ya memang untuk rumah itu kan jadi kebutuhan pokok sekarang, bukan kebutuhan barang mewah lagi. Karena kita kalau nggak punya rumah, kita juga nggak bisa untuk bekerja seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan akan pernikahan gitu. Kemudian apa yang tertulis di dalam gambar itu tadi? Dorongan biologis, kebutuhan itu adalah untuk hidup. Yang pertama makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kan dorongan biologis ya. Kemudian peradaban dan kebudayaan, rumah modern, pendidikan tinggi, makanan yang lezat, pakaian yang modis, itu kan kebutuhan, lebih ke arah kebudayaan sebenarnya. Kemudian kebutuhan khas seperti kacamata, artinya tersier ya. Jadi kacamata, pernikahan berdasarkan adat, akikah, kurban, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita nikah aja oke, tapi biasanya nikahnya berdasarkan adatnya seperti ini, seperti itu. Nah, itu kan lebih ke arah keinginan ya, jadinya bukan kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu pada dasarnya sifat dari kebutuhan manusia itu umum nggak terbatas. Jadi secara total kebutuhan manusia itu tidak akan terpuaskan. Begitu satu macam kebutuhan itu terpuaskan, maka 3 atau 4 kebutuhan lain itu akan timbul. Manusia itu pasti mengejar kehidupan material yang nggak terlepas dari penilaian moral, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih nyaman gitu ya. Nah, sumber ekonomi itu ada sumber alam yang berupa bahan tambang, air, udara, tanah, ada sumber daya manusia, fisik, mental, keterampilan, keahlian gitu. Kemudian masalah dasar ekonomi. Masalah dasar ekonomi ini lebih ke arah what? Apa sih yang harus diproduksikan dan dalam jumlah berapa? Kemudian how? Itu bagaimana sumber-sumber ekonomi, baik itu faktor produksi yang tersedia dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa. For whom, bagaimana barang atau jasa didistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat, atau how fast, seberapa cepat perekonomian itu akan tumbuh. Tuh. Kemudian kenapa perlu sistem ekonomi itu di Indonesia gitu ya. Kondisi awal ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan, Indonesia itu belum memiliki sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang ada itu berupa warisan Belanda. Membangun fondasi dasar ekonomi Indonesia, itu dasar pemikirannya, lembaganya, mata uangnya itu belum ada.
Kemudian ditentukanlah gitu ya. Nah, ini arahan penyelenggaraan kehidupan ekonomi di Indonesia dinyatakan pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban negara dalam bidang ekonomi itu juga diamanatkan pada Pasal 34. Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa rangkaian pembangunan ekonomi yang dilakukan itu selalu terputus seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan yang baru. Kalau misalkan kita lihat begitu ada pergantian kepemimpinan, otomatis kebijakan itu juga berganti. Nah, itu yang sering membuat perubahan-perubahan perekonomian itu juga bermasalah seperti itu ya. Kemudian ini sistem ekonomi itu kan entitas ya, entitas yang tersusun dari elemen-elemen yang saling berinteraksi sehingga batas tertentu membentuk jaringan kerja yang konsisten dalam kehidupan ekonomi. Nah, ini lebih ke elemennya itu apa saja gitu ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran ekonomi di Indonesia. Ada beberapa pemikiran mulai dari Wilopo dan Wijoyo, Emil Salim, Edi Swasono, gitu ya, Mubiarto. Itu adalah beberapa bentuk pemikiran-pemikiran perekonomian yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman bisa membedakan ya, kalau sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia itu seperti apa, begitu. Kemudian ini metode yang digunakan lebih ke arah mendefinisikan sistem ekonomi dan elemen-elemennya, menemukan landasan yuridisnya gitu. Kemudian penafsiran secara interpretasi. Nah, ini lebih ke sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi Orde Lama seperti apa, Orde Baru seperti apa, ekonomi Pancasila itu seperti apa gitu ya. Teman-teman sekarang sudah mengalami di ekonomi Pancasila. Tuh. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia di masa lalu itu tidak berjalan mulus ya. Kalau lihat dari sejarah itu tadi, banyak hal-hal yang dilalui oleh berbagai rezim seperti itu. Kemudian Undang-Undang 1945 itu dijadikan sebagai landasan pokok penyelenggaraan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, masih sangat normatif dan bersifat umum gitu ya. Nah, ini ada beberapa penugasan, oke nanti mungkin saya berikan. Nah, ini lebih ke kesimpulannya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk materi tambahan dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.